Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8G yang Bu Eli banggakan. Bagaimana kabar kalian? Saya harap semuanya sehat, semuanya aktif, dan semuanya dapat mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kali ini, saya sudah meringkas materi khususnya bab teks berita. Itu adalah materi bab 1. Jadi, di sini nanti Bu Eli akan memberikan ringkasan materi. Silahkan disimak, dipelajari, dicatat juga lebih baik. Jadi kalian boleh nyatet ya, nyatet di buku catatan. Itu lebih baik. Walaupun sebetulnya di buku paket juga ada, tapi di sini Bu Eli sudah meringkas. Nah, oh ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang sangat penting. Jadi stay at home, belajar dari rumah. Di sini, Bu Guru juga bekerja mengajar dari sekolah. Jadi tolong kerjasamanya ya. Oke, check it out, tolong disimak. Nah, ini anak-anak. Taruh sini aja. Nah, nih ya, di bab 1, topik kita adalah berita seputar Indonesia. Kalau bicara tentang berita, berita yang update atau yang aktual kali ini adalah berita tentang corona. Pastinya masih tentang corona, pembelajaran jarak jauh. Nah, itu adalah berita informasi. Nah, kita mulai dari awal ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari ini, tidak ada salahnya kan kita mengulang lagi. Nah, untuk poin yang pertama, untuk poin A, itu adalah mendengarkan dan menyebutkan isi berita. Tahu kan berita itu apa? Berita merupakan informasi baru yang disajikan dalam lisan atau tulisan yang jelas, menarik, dan aktual. Aktual itu adalah terkini. Terkini tahu kan? Update yang lagi viral itu loh. Jadi berita itu informasi yang baru viral, baru aktual, yang isinya jelas dan menarik. Bisa dalam bentuk lisan atau tulisan. Kalau bentuk lisan, bisa kalian simak atau dengarkan lewat media radio maupun televisi. Tapi kalau berita yang tulisan, sifatnya tulisan, itu bisa kita jumpai di media cetak seperti koran. Gitu ya. Kemudian tujuan teks berita adalah sebagai penyampai pesan komunikatif. Karena berita itu maknanya adalah informasi. Informasi yang kita sajikan baik dalam tulis maupun tulisan yang kita berikan kepada orang lain. Maka tujuan dari teks berita itu adalah menyampaikan pesan atau informasi secara komunikatif. Nah, kemudian unsur-unsur teks berita. Kemarin kita sudah membahas ini. Unsur-unsur teks berita kalau kemarin kita menyingkatnya dengan adik Simba. Masih ingat kan? Adik Simba. Nah, kalau istilahnya adik Simba itu biasa disebut dengan 5W1H. 5W1H. Bahasa Inggrisnya ini what, apa, who, siapa, why, mengapa, when, kapan, where, di mana, how, bagaimana. Kalau kemarin adik Simba masih ingat? A, apa, di mana, k, kapan, si, siapa,
M, mengapa, B, bagaimana. Nah, ini istilah lainnya itu adalah 5W, 1H. Kemudian, tutup ya ini. Taruh sini aja. Berita juga dilengkapi isi pokok pemberitaan yang isinya mengenai pemaparan klimaks kejadian perkara yang disajikan secara ringkas, lengkap, dan jelas. Jadi, syaratnya berita itu harus selain mengandung unsur 5W1H, juga harus dilengkapi dengan isi pokok pemberitaan. Kalau nggak ada isi pokoknya, ngapain buat berita gitu kan? Isi pokok pemberitaan mengenai pemaparan klimaks kejadian perkara. Jadi, laporan-laporan berita itu disajikan secara ringkas, lengkap, dan jelas. Ringkas, lengkap, dan jelas ini juga sesuai dengan unsur 5W1H. Kalau lengkap adik simbanya ada apa enggak? Jelas, informasinya jelas. Ringkas itu enggak usah panjang-panjang. Jadi cukup singkat, padat, jelas, ringkas gitu ya berita. Kemudian ini kita masuk ke meringkas dan menyimpulkan berita. Ringkasan berita. Ringkas. Kalau kita mendengar kata ringkas itu simple. Jadi ringkas itu simple. Maksudnya apa? Ya, meringkas sebuah berita adalah membuat berita dalam bentuk pokok-pokok berita saja. Jadi kalau berita itu panjang, kamu mau meringkas ya ambil unsur 5W1H-nya, kemudian kamu jadikan ringkasan. Pokok berita kan dari 5W1H, adik singkat tadi. Kemudian kalian buat ringkasan dari 5W1H itu. Kemudian ini langkah-langkahnya. Jadi kalau kita mau meringkas berita, ringkas itu menyederhanakan ya, menyederhanakan meringkas. Itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, tentunya kita harus mendengarkan berita dengan saksama. Nah, kalau kita nggak mendengarkan berita maupun kita mengamati berita, ya kita dapat info dari mana gitu kan. Terus mencatat pokok-pokok berita. Nah, setelah kita atau sembari kita mendengarkan berita, kita catat pokok-pokoknya. Pokok-pokoknya itu 5W1H tadi. Adik Simba, ingat-ingat kalau 5W1H susah ya udah. Adik Simba itu kan. Dicatat apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, itu dicatat pokok-pokoknya. Kalau sudah, menyampaikan kembali pokok-pokok berita secara lengkap dan jelas. Jadi, kalian mendengarkan berita, terus catat pokok-pokoknya. Setelah itu, kalian jelaskan lagi pokok-pokoknya itu secara lengkap dan jelas. Jelaskan lagi itu maksudnya nggak usah dibuat sama seperti berita yang utuh ya, tapi ringkasannya aja. Jadi pokok-pokoknya tadi yang sudah kalian tulis, kalian jelaskan lagi secara lengkap dan jelas. Nah, jadi untuk langkah-langkahnya ada 3 ya. Yang pertama, langkah-langkah meringkas itu ada 3. Yang pertama, mendengarkan di rumah isik beritane, kemudian dicatat pokok-pokoknya, dengarkan, dicatat, kemudian jabarkan. Jadi, kalau kalian mau menyimpulkan, meringkas ya. Kalau mau meringkas, ya otomatis kalian harus mendengarkan berita. Kalau sudah didengarkan, catat pokok-pokoknya. Kalau sudah dua-duanya, ya jabarkan pokok-pokoknya secara lengkap dan jelas. Paham ya? Itu meringkas langkah-langkahnya ada 3. Kemudian kita masuk ke penyimpulan isi berita. Menyimpulkan. Nah, simpulan itu menyimpulkan, bukan simpul-simpul kayak
Simpul pramuka itu bukan, tapi simpulan di sini maknanya kata-kata akhir dari suatu uraian. Kamu sudah mendapatkan penjabaran 5 W1H tadi. Lah kamu simpulkan, apa sih inti dari berita itu? Simpulkan di akhir gitu ya. Simpulan berita harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas dengan memanfaatkan ringkasan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi, kita bisa memanfaatkan ringkasan yang telah kita buat sebelumnya. Ringkasan tadi kita buat berdasarkan pokok-pokok berita yang adik simak tadi. Kita dengarkan, kita catat pokok-pokoknya, kemudian kita buat ringkasan, kita jelaskan dengan lengkap dan jelas. Nah, ringkasan itu bisa kita buat kesimpulan di akhir beritanya, di akhir uraiannya. Kemudian, setelah meringkas menyimpul, ini adalah tanggapan terhadap isi berita. Kalau kalian sudah meringkas menyimpulkan, otomatis seharusnya kalian bisa menanggapi sebuah berita. Tanggapan merupakan sambutan terhadap suatu ucapan atau pernyataan yang berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan, atau komentar yang memerlukan pemahaman 3 aspek. Bisa tulisan atau ejaan, isi, dan penyajian. Jadi tanggapan. Yang pertama kan meringkas, menyimpulkan. Lagi menanggapi. Lah menanggapi berita itu bisa berupa apa tadi? Kritik, saran, sanggahan, dukungan, atau komentar. Ya kalau kamu pro dengan berita tersebut, ya udah, kamu mendukung. Tapi kalau kamu kontra, wah aku nggak cocok nih dengan berita ini, ini berita hoax ini berita bohong, nggak mungkin nih berita kayak gini. Nah, kamu bisa menyanggah, bisa mengkritik, ini berita bohong, sumbernya dari mana, gitu kan? Ini bisa menyanggah. Nah, itu adalah tanggapan. Nah, ketika kamu menanggapi suatu berita, jangan lupa ikutkan, sertakan 3 aspek: tulisan atau ejaan, isi, dan penyajian. Maksudnya, tulisan atau ejaan, kalau kita ingin menanggapi sebuah berita, ejaan yang kita gunakan, tulisan yang kita gunakan harus benar, harus sesuai dengan kaidah yang digunakan. Kemudian isinya juga harus sesuai. Kemudian penyajiannya juga harus bagus. Nah, ini kemudian cara mengemukakan tanggapan. Nah, ketika kamu ingin mengemukakan tanggapan, itu adalah di sini ada caranya. Caranya, yang pertama, tanggapan harus berhubungan dengan masalah yang disampaikan. Ya jelas no. Maksud kamu mau mengkritik sesuatu, menyanggah sesuatu, tapi nggak sejalur dengan topik yang kamu bahas itu. Kan itu sudah melenceng. Nah, yang kedua, tanggapan dapat mempercepat pemahaman masalah. Bisa aja kalau kita membaca, menyimpulkan, kemudian menanggapi, otomatis kita sudah paham akan masalah yang ada dalam berita tersebut. Terus, tanggapan tidak mengulangi pendapat yang pernah disampaikan peserta lain. Nah, kalau orang lain sudah mengkritik, sudah memberi saran, sudah menyanggah, ya kita jangan sampai mengulangi pendapat yang sama, gitu kan? Ya ngapain pendapat yang sama diutarakan lagi? Kan sia-sia. Jadi kalau udah disampaikan satu orang ya udah cukup. Kamu tinggal menyampaikan pendapatmu yang lain. Terus tanggapan disampaikan dengan kata atau kalimat yang tepat. Ya, kalau kamu ingin menanggapi tapi kata-katamu salah, kalimatmu salah, itu juga akan membuat bingung orang yang kamu beri tanggapan. Kemudian tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Ya, ini termasuk etika ya, etika kepada siapapun, entah itu menanggapi, kita memang harus bersikap sopan.
Nah, sekarang masuk ke struktur dan kaidah berita. Yang namanya teks, ini kan kita masuknya genre teks. Teks berita itu pasti mempunyai struktur dan mempunyai kaidah. Struktur itu adalah pola. Teks itu punya pola dan punya kaidah. Kaidah itu aturan. Apa saja? Nah, ini yang pertama, struktur berita. Berita itu harus memiliki kepala berita. Biasanya di bagian atas kepala berita, berarti kan kepala ini kan yang dhuwur kan, di atas gitu. Apa sih isi kepala itu? Kepala berita berisi unsur-unsur 5W1H yang menerangkan peristiwa secara singkat. Jadi kayak apa ya namanya? Di atas berita itu kayak ada pembukaannya, itu ini namanya kepala berita. Itu isinya tentang unsur-unsur 5W1H. Dan yang kedua adalah tubuh berita. Tubuh berita itu biasanya berisi penjelasan dari unsur 5W1H secara lebih rinci. Kalau kita ingin memilah-milah, jadi begini, berita itu, yang bagian atas itu adalah kepala berita kan, kepala berita itu isinya menerangkan tentang 5W1H. Apa yang akan dibahas, di mana, pokoknya semua unsur-unsur ini ada di kepala berita. Kemudian masuk ke tubuh berita. Tubuh berita itu berisi tentang penjelasan dari unsur 5W1H. Dan yang terakhir adalah kaki atau ekor berita. Lucu ya, kaki atau ekor berita. Ya memang di bagian akhir itu biasanya itu tentang simpulan dari berita. Jadi kita ulangi, struktur berita itu ada 3. Yang pertama tadi kan kepala, tubuh, kemudian kaki. Dari atas, tengah, bawah. Nah, atas ini adalah unsur 5W1H-nya. Secara singkat. Jadi unsur-unsur semua ada di paragraf pertama biasanya. Kemudian dijelaskan secara lebih rinci di bagian tubuh berita. Nah, kalau sudah semuanya, biasanya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini letaknya di kaki atau ekor berita. Gitu ya. Ini adalah struktur berita. Kemudian kita masuk ke kaidah. Kalau kaidah ya mesti hubungannya dengan aturan, tata bahasa, kebahasaan. Aturan yang pertama, teks berita itu menggunakan bahasa baku. Coba kalian perhatikan berita-berita di koran. Kebanyakan berita-berita, memang semuanya, bukan kebanyakan, semua berita seperti itu memakai kalimat baku, kalimat yang formal. Kalau kalian ragu, coba kalian ambil Solo Post atau koran yang lain, kalian baca berita, cermati penggunaan bahasanya. Di situ, bahasa yang digunakan adalah bahasa formal, bahasa baku. Kemudian, yang kedua adalah menggunakan kalimat langsung. Yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa. Nah, kita kembali ke yang B, menggunakan kalimat langsung. Apa sih kalimat langsung itu? Kalau kalimat langsung dalam berita itu kita gampang untuk menandai ya. Biasanya kalimat langsung itu ditandai dengan tanda petik 2. Namanya aja kalimat langsung, berarti kan wartawan ini menulis apa yang diucapkan narasumber, jadi ditulis langsung dengan tanda petik 2. Terus menggunakan konjungsi bahwa, biasanya ada kata bahwanya. Kemudian poin D, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental ini maksudnya kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Nah, misalnya kalau dalam berita COVID ini ya, kita lihat respon sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Misalnya ada pasien corona yang maaf, ada pasien corona yang meninggal. Kemudian
sikap seseorang atau sikap keluarganya pasti di situ menunjukkan sikap sedih, menangis. Dan adalah mental, kata kerja mental, kata kerja yang menunjukkan respon sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Kemudian selanjutnya, menggunakan keterangan waktu dan tempat. Karena ini merujuk ke unsur 5W1H tadi, waktu itu di mana, tempat, kapan, ya kan? Waktu kapan, tempat di mana. Ini ada di unsur 5W1H. Kemudian, menggunakan konjungsi temporal dan kronologis. Konjungsi temporal itu hubungannya dengan waktu. Biasanya katanya berupa kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Dan ini juga merupakan kronologis. Kalau kronologis itu artinya berurutan. Jadi dalam suatu berita, misalnya ada kata yang pertama awalnya, kemudian setelahnya, sejak, kemudian. Nah, kalau kita mau runtut, pasti di endingnya itu, di akhir-akhirnya, itu ada konjungsi yang menggunakan kata akhirnya. Nah, sekarang kita masuk ke poin D, menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Sebelum kita menyampaikan informasi, tentunya kita harus memahami dulu kan berita yang akan kita sampaikan. Nah, urut-urutannya pentingnya berita. Kenapa berita itu penting? Karena tujuan utama dari sebuah berita adalah untuk menambah pengetahuan, memberikan informasi kepada orang lain. Sehingga berita memiliki peranan yang penting bagi masyarakat karena berita menyediakan informasi yang mereka butuhkan. Jadi kalau kalian lihat orang membeli koran, koran kan isinya berita ya. Tujuannya apa? Karena mereka butuh informasi apa saja yang terjadi hari ini atau kemarin. Gitu. Dia penyampaian berita. Nah, langkah-langkah menyampaikan berita itu adalah yang pertama, menentukan sumber berita. Sumber berita itu bisa dari mana saja. Yang penting jangan hoax. Kemudian mendatangi sumber berita. Nah, kalau kamu sudah menentukan sumber berita, kamu datangi sumber berita tersebut. Setelah itu mencatat fakta-fakta penting. Nah, kamu catat, kamu tulis fakta-fakta penting apa yang terjadi di sekitar situ. Kemudian mengembangkan catatan. Apa sih bedanya dengan menyatat fakta-fakta penting? Kalau kamu mendatangi sumber berita, kan kamu nggak mungkin poin-poin penting itu kamu jabarkan langsung. Nah, biasanya setelah kamu menyatat poin-poin penting, ketika kamu ingin menyampaikan berita, baik dalam lisan maupun tulisan, nah kamu kembangkan poin-poin penting tadi menjadi lebih jelas dan rinci. Itu ya. Kemudian penyuntingan berita. Nah, penyuntingan berita ini juga penting. Karena apa? Berita yang bagus tentunya berisi berita yang jelas dan sedikit atau tidak ada kesalahan. Ya, kita harapkan mesti tidak ada kesalahan, gitu kan? Makanya perlu penyuntingan berita. Nah, apa saja yang harus diperhatikan dalam penyuntingan berita itu? Aspek apa saja? Yang pertama adalah kebenaran isi berita. Kita sudah mendapatkan berita. Nah, berita ini benar apa enggak isinya? Ini hoax apa enggak? Nah, ini kita perlu sunting ya. Kalau ini memang beritanya palsu, beritanya bohong, ya sudah kita nggak usah pakai. Terus kelengkapan isi berita yang terangkum dalam pola adik simbang. Nah, rangkuman berita tadi atau isi berita itu sudah ada belum pola adik simbangnya? Atau cuma
hanya ada unsur-unsur tertentu. Kemudian kita perhatikan juga dengan struktur penyusunan berita. Struktur yang kita pelajari tadi. Kemudian penggunaan bahasanya. Bagaimana keefektifan kalimatnya, kebaguan katanya, dan ketepatan ejaan tanda bacanya. Nah, itulah anak-anak. Materi yang saya ambil ini sumbernya dari buku Fokus Latihan Bahasa Indonesia kelas 8 karangan Bu Istianawati. Jadi materi ini tolong dipelajari, dicatat juga lebih baik. Nah, jadi untuk materi bab 1 kita anggap selesai ya. Untuk tugas bab 1 ini, coba kalian buka buku paket kalian, kerjakan latihan halaman 23, kegiatan 1.10. Yang poin A saja, karena yang poin B itu kan perlu diskusi dengan teman-teman, harus ketemu dengan teman-teman, jadi nggak usah. Kita kerjakan yang poin A saja, nomor 1 dan 2. Dikumpulkan minggu depan sesuai jadwal. Nah, dikerjakannya di mana, Bu? Di kertas folio. Nggak usah di buku catatan, tapi tugas yang kita kumpulkan, kerjakan di kertas folio. Jadi kalau kalian mengumpulkan kertas itu, kalian masih punya buku catatan buat belajar. Gitu ya. Nah, anak-anak. Oke. Terima kasih untuk menyimak materi dari Bu Eli. Jika ada pertanyaan silahkan japri. Dan untuk minggu depan, kita akan mengadakan ulangan tentang teks berita. Jadi tolong dipelajari, belajar. Kalau kalian mau belajar soal-soal juga bisa lewat Google. Kalian bisa cari soal sendiri. Nah, minggu depan kita akan ulangan lewat Google Form ya. Jadi tolong kalian pantau terus. Dan tolong keaktifan kalian dalam absensi mapel. Tolong absen di Google Classroom. Maksudnya absen di Google Classroom itu juga harus tertib, disiplin, sesuai dengan jamnya. Jangan absen malam-malam, karena kita belajar efektif itu dari jam 7 sampai jam 12. Nah, tolong absen yang tertib. Gitu ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.